Gri, lu kemana aja Gri? Nggak nongol di YouTube Nusantara. Itulah. Loh kok itulah sih? Ya maksudnya itulah, nggak nongol-nongol. Takut ya? Takut dilaporkan. Kok tahu sih? Ya, nggak kemana-mana, memang aktif di channel yang satu karena keterbatasan waktu, ya akhirnya hanya bisa di satu channel. Tapi harusnya YouTuber Nusantara ini bisa jauh lebih berkembang pesat, ya apalagi kemudian ke depan ini bentuknya adalah korporasi, ya cikal bakal TV swasta lah. Oh, cita-citanya begitu. Mau bahas apa, Gri? Ya, apalagi kalau yang kemarin kita berharap bisa P21, penyerahan berkas berikut barang bukti dan tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan, ternyata tidak terjadi. Itu kenapa, Gri? Ya, dengar-dengar sih info dari dalam. Dari dalam mana? Dari dalam. Ntar gua dicurigain lagi. Dari dalam. Info ordal. Ya, infonya ada yang bilang belum lengkap atau masih nunggu loh. Kalau belum lengkap berarti berkas dibalikin dong P19. Itulah. Loh kok itulah sih? Khawatirnya ya belum lengkap, dibalikin lagi. Kalau dibalikin lagi P19. Tapi kalau penyerahan tahap 1 menuju P21, tinggal tersangka yang memang belum dilimpahkan ke kejaksaan dan saksi-saksi yang lainnya atau barang bukti yang lainnya itu dilimpahkan atau diserahkan pada saat P21. Nah, yang kemarin Gri yang sudah diserahkan apa? Itu baru dokumen. Makanya sebutnya adalah pelimpahan tahap 1 atau penyerahan tahap 1. Oh, ya. Terus kapan dong P21-nya? Itulah, kirain itu kemarin sudah siap-siap mobil tahanan. Ternyata buat jemput yang lain. Kan biasanya Polda namanya juga menyerahkan ya. Jadi Polda mengangkut semuanya itu termasuk tersangka dalam satu unit mobil tahanan Polda diantar ke kejaksaan. Terjadilah serah terima di sana. Oh, nggak di Polda ya enggak lah. Namanya juga menyerahkan ke kejaksaan, dianterin ke sana. Nah, momen diangkutnya tersangka memakai mobil tahanan itulah yang ada sirinenya. Lagi gue bayangin ya, terutama tersangkanya itu pakai baju oranye, kemudian pakai gelang emas 50 gram. Itu loh yang lebih dramatis, yang lagi kita tunggu-tunggu, yang kita pengen itu ya on cam gitu pada saat peristiwa itu terjadi. Nyatanya tidak terjadi. Kenapa, Gri? Nah, kuat dugaan karena memang BAP atau pemeriksaan saksi ahli yang meringankan yang diajukan oleh tersangka itu belum selesai, ternyata Nah, berapa sih Gri yang diajukan? 7. Oh, kenapa nggak 400 orang gitu, Gri? 7 orang juga konon katanya dengar salah satunya ada Rocky Gerung katanya. Iya. Rocky Gerung diajukan saksi meringankan ya untuk bersaksi kasus tuduhan ijazah palsu. Gua lagi mikir gitu ya. Ahli filsafat, ahli bukan ya? Suruh ya berkesaksian, diminta keahliannya, pendapatnya di muka sidang tentang ijazah palsu. Apa ya hubungannya ya dengan filsafat ya? Nggak nyambung sih, atau belum nemu sih gua sih.
Ya, kalau ahli pidana relate, ahli perdata relate, komunikasi relate, ahli bahasa relate, ya sesuai dengan keahliannya untuk menganalisa ini, ahli forensik relate, ahli telematika. Nah itu mah tersangka, Gri. Ahli telematika, relate, gitu loh. Tapi kalau ahli filsafat suruh berpendapat tentang atau menyampaikan pendapatnya tentang dugaan ijazah palsu, apa ya? Lagi mikir aja. Karena waktu itu pengacaranya Refli Harun bilang, tahu kan, yang sangat fenomenal dengan perkataannya bajingan tolol. Asli disampaikan seperti itu. Bangga ya, Giri? Bangga. Herannya itu menjadi kebanggaan gitu. Luar biasa kan? Nah, aku jadi berpikir, oh, apa nanti diminta pendapatnya, bagaimana saudara pada saat ngata-ngatain presiden bajingan tolol, kenapa sampai nggak bisa dijerat hukum? Mungkin dibandingkan dengan ini, mungkin diminta pendapatnya itu, namanya juga dugaan, cuman menjadi aneh aja gitu ya. Ahli filsafat yang konon katanya tidak lulus S1. Serius, Gri? Kan pernah ada Armando bilang bahwa nggak lulus S1. Serius, Gri? Ya nggak tahu bener apa salah. Nah, ini kan, aduh, rakyat Indonesia ini kan dibodoh-bodohin aja dengan semua peristiwa ini. Seolah-olah kita itu, aduh, ya tapi udahlah. Ya biasanya kan kalau orang yang seperti itu kan, ya yang cari panggung, ya yang pengen eksis, yang mungkin tak pengen mukanya tampil di publik terus-terusan, di ruang publik terus-terusan. Ya mungkin dengan mereka eksis kan, ya setidaknya ada terjaring radar pada saat nanti siapapun yang berkuasa, rezim yang berkuasa, masuk radar untuk dipilih menjadi komisaris mungkin. Mungkin. Nah, kayak si Refli Harun juga kan mantan komisaris yang dipecat, maksud lu, Gri. 2 kali sekretaris, 2 kali komisaris kan, ya, Pelindo, 1 lagi apa yang konstruksi yang grup karya-karya itu kan, 2 kali komisaris. Lanjut, selesai masa jabatan atau mau dipecat, Gri? Nggak tahu. Sebenarnya kalau boleh saya bercerita banyak tentang, ya, pada saat Refli Harun jadi komisaris Pelindo 2, saya banyak sekali mendapatkan bocoran, ya tapi nggak elok sih katanya. Enggak lah. Kita kan modelnya bukan yang kayak Roy Suryo, yang kayak Rismon, yang terus-menerus menyerang, kemudian membuka-muka privasi orang, semuanya digubiah-uyah, dikejar-kejar. Kan bukan tipe-tipe yang seperti itu. Mencari bukti kemana-mana, kan kita bukan tipe-tipe yang seperti itu. Jadi ya udah biarin aja. Bukan berarti kemudian kita diem itu tidak tahu kalian loh. Kita banyak tahu kalian sebenarnya. Kartu asnya pun kita pegang sebenarnya. Nah, karena kita banyak tahu, tentu kita beda dengan kaum keledung, ya, yang kecenderungannya terus menerus setiap hari kerjaannya membuat hoax, menebarkan hoax, ya, mencaci maki, membuat perpecahan, dan nggak tanggung-tanggung memfitnah loh, luar biasa. Dan mereka terus setiap hari disibukkan dengan urusan-urusan yang seperti itu. Kita ini diam bukan berarti nggak tahu. Diam bukan berarti nggak bisa seperti yang mereka lakukan. Sangat bisa. Sangat banyak kita pegang kartu truf atau kartu as. Tapi kita bukan model-model orang-orang yang seperti itu.
bukalah Gri salah satu aja Gri, wani piro. Lo wani piro, lu kan udah dapet esen dari konten ini Gri, gua tonton. Kok jadi transaksional gitu Gri? Ya nggak transaksional, wani piro ya. Nah, itulah fenomena yang kita alami dan kita hadapi hari ini terus menerus, yang kita saksikan terus menerus setiap hari di media mainstream, sehingga membuat kita kadang-kadang juga enak. Ya, makanya kalau sudah seperti itu, sebenarnya di balik itu semuanya banyak sekali yang sebenarnya bisa dibongkar keborokan mereka, tapi percayalah ya, kita tidak akan melakukan itu. Artinya, teman-teman bagi pendukung Pak Jokowi jangan terlalu risau dengan apa yang dia framing setiap hari. Karena apa? Itulah cara-cara mereka membentuk opini masyarakat supaya masyarakat benci ke Pak Jokowi, percaya kepada framing mereka. Apa Lata? Berhasil? Enggak. Pak Jokowi makin diserang, makin melejit. Ya, bahkan sekarang survei terakhir membuktikan elektabilitas Pak Jokowi itu 83%, cok. Kancok, itu ya. Nih, gua kasih contoh nih, bola bekel ada nggak nih ya? Pak Jokowi itu seperti gini nih bola bekel nih, ya, bola bekel nih. Ini bukan bola bekel tapi ya, nih, tuh. Pak Jokowi makin dibuanting, makin dicaci maki, makin difitnah, sekeras-kerasnya ke lantai. Pak Jokowi makin lenting ke atas setinggi-tingginya. Itu falsafah bola bekel. Ya, makin dibuanting sekenceng-kencengnya. Ini kan luar biasa tuduhan ijazah palsu ini. Ibarat Pak Jokowi itu benar-benar diluluh lantahkan, dibuanting habis-habisan sama kelompok-kelompok keledung ini. Tapi Pak Jokowi jatuh? Enggak. Pak Jokowi terpuruk? Enggak. Pak Jokowi menjadi lumpuh? Sama sekali. Justru malah kebalikannya. Apa itu? Melenting ke atas, membal setinggi-tingginya. Siapa yang hari ini bisa mengalahkan Pak Jokowi elektabilitasnya? Siapa? SBY. Ya! Oh enggak. Megawati, Ki. Apalagi? Gila, kemarin dikunjungi 3 bus lagi. Dan itu terus menerus terjadi setiap hari. Bukan berarti setiap hari 3 bus, enggak. Tapi itulah yang terjadi sampai dengan hari ini, setiap hari di rumah Pak Jokowi. Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya makin rame. Dikerahkan, dibayar, disetting, ya? Silahkan. Lu mau framing negatif, silahkan. Karena apa? Itu tadi, semakin lu olok-olok, semakin lu serang, semakin lu hina, semakin lu jatuhkan, semakin lu fitnah, Pak Jokowi makin melenting tinggi sekali. Terjadi. Nah, para politisi, bos-bos politisi, ya, para mantan presiden dan para ketua partai politik, kalau pengen tinggi seperti Pak Jokowi, nah, berserah diri aja, suruh nyerang Agrifanani. Suruh nyerang, YouTuber Nusantara, serang gua dong. Bisa itu nanti. Loh, kalian itu nggak sadar ya? Ya, 1 tahun lebih Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, sudah tidak menjabat, mestinya kan sudah tutup buku, case close. Gara-gara kalian pula yang membuat kemudian Pak Jokowi itu diberitakan setiap hari, cok. Loh, kok kalian kayak begini nggak bisa mikir? Loh, kayak begini gampangnya kok nggak bisa mikir loh. Coba kalau kalian nggak serang Pak Jokowi, coba kalau kalian nggak tuduh Pak Jokowi tentang ijazah palsu,
tertutup beritanya Pak Jokowi. Tapi karena kalian tuduh, setiap hari Pak Jokowi diperbincangkan di media sosial, dibahas di media mainstream, setiap hari. Artinya apa? Hari ini, 1 tahun berlalu, Pak Jokowi itu memperoleh iklan gratis. Kok kalian bodoh sih kayak begini? Coba kalau kalian diem, nggak akan Pak Jokowi diberitakan. Kalau sudah tidak diberitakan, pasti ya sudah tidak lagi muncul di media massa. Ya, mau berita itu negatif, mau berita itu positif, itu yang kemudian membuat algoritma media massa itu terus muncul di permukaan dan terus diperbincangkan. Ya, coba bayangkan. Program-program pemerintah yang bagus, yang harusnya kemudian kita publikasi, kalah dengan berita-berita Pak Jokowi. Bayangkan coba. Ya, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo kan mestinya kan beritanya terus-menerus makin tinggi. Tapi kenapa? Kalah sama Pak Jokowi. Karena apa? Oh, ini ulah kalian. Loh, Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain kok. Di rumah tidur, nerima tamu, nah, ada kesempatan jalan-jalan sama cucunya, sama Jan Etes, ya, nggak ngapa-ngapain, nggak juga berkunjung ke daerah-daerah, enggak silaturahim kemana-mana, enggak. Tapi kenapa kemudian Pak Jokowi masih terus bertengger di atas, bahkan mengalahkan presiden yang sedang berkuasa hari ini? Karena ulah kalian. Bukan ulah kalian kali, karena usaha kalian. Jadi kita pendukung Pak Jokowi itu sebenarnya banyak sekali diuntungkan oleh ulah kalian, bukan ulah kalian kali, perbuatan kalian, bukan perbuatan kalian kali. Memang sengaja ya dia mengerjakan ini untuk Pak Jokowi. Aduh, rugi dong kalau begini caranya. Terus gimana ya? Atau kita beralih nyerang aja kali ya? Atau beberapa mantan presiden yang lain, tolong dong aku diserang kayak Pak Jokowi gitu ya. Aduh, mati gue. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, ya udah apa ya kalau bilang stop untuk tidak menghujat, ya jangan, nanti Pak Jokowi tenggelam. Terus hujat aja terus. Nah, teman-teman, kalau kemudian kembali lagi ke pembahasan awal tadi, ya kenapa harusnya udah P21 belum P21? Jangan P21. Loh, ya barusan yang saya ulas ini tadi. Apa? Syukur-syukur ini sampai ijazah palsu ini sampai di 2029. Artinya apa? Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, Mas Gibran nggak ngapa-ngapain, beritanya terus bertengger di seluruh media mainstream dan media sosial. Saya pastikan itu. Dan mendominasi algoritma di semua media sosial. Makanya harapan kita kalau kemudian nggak P21 jadi gedek, marah, kesel, jangan. Kesel-keselnya itu cukup matiin, kita nggak usah ngeliat. Matiin apa? Gua nontonnya di handphone, ya cukup handphonenya dibuang aja kalau nggak mau lihat. Udah, memang kemudian secara one on one, secara perorangan sendiri-sendiri kita gedek, kita kesel gitulah ya, itu manusiawi. Tapi secara besarnya, politik besarnya, kita diuntungkan oleh berita itu. Makanya biarin ijazah palsu ini ya selesai sampai 2029. Atau kalau perlu nggak selesai dah, 2029 dah. Kalau bohirnya kuat, kita berharapnya itu sampai 2034. Artinya apa? Itu pas Mas Gibran nanti menyalonkan presiden. Cerdas memang Agri. Loh kalian itu kok apa ya menganalisa? Aduh, nggak usah lah menganalisa ya. Mengerti tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita terdekat kok nggak peka gitu ya.
Misalnya, yang relate dengan apa yang saya barusan sampaikan. Betapa Mas Gibran ketika waktu itu mau debat capres diolok-olok luar biasa oleh PDIP yang sedang jadi bupati sekarang di Sumatera Utara. Apa itu? Samsul, Samsul, ya asam sulfat, begitu kan? Mas Gibran marah? Enggak. Kemudian apa lantas yang dilakukan Mas Gibran? Kemana-mana ketika kunjungan untuk kampanye, Mas Gibran ya memakai kaos Samsul nomor punggung 02. Mutiar kan kalian? Mutiar kan? Kalau kalian nggak punya ilmu marketing, jangan lawan Gibran dah. Ya kalau hari ini para mantan jenderal terus-menerus pengen memasukkan Gibran, itu tanda kalian nggak mampu. Itu tanda kalian lemah. Kalau kalian kuat dan kalian mampu, kalian sudah menjadi wakil presiden. Kenapa sekarang Gibran yang jadi? Sederhana itu. Karena Gibran mampu. Hal-hal yang kecil tadi yang saya contohkan, karena memang mempunyai intuisi marketing yang luar biasa, olok-olokan yang ditujukan ke Gibran selalu dipakai untuk membranding dirinya sendiri. Itu selalu dijadikan personal branding, dibuat kaos Samsul nomor urut 02. Main bola di Indonesia Timur. Keren. Cerdas. Kayak lu dong, Geri. Ya. Enggak lah. Oke, apa lagi? Tidak cukup sampai di situ, Mas Gibran diolok-olok belimbing sayur. Anak ingusan, belum gede. Ya, apa yang dilakukan? Kemana-mana bikin boneka belimbing sayur sebagai gift, ya, gantungan kunci, ya, bentuknya belimbing sayur. Setiap kunjungan kemana-mana dibagikan, ya, gift ini yang bentuknya boneka kecil belimbing sayur. Coba, cerdas kan? Dan ini kuat banget mempunyai nilai personal branding ketika itu. Nah, lantas kemudian kalian sekarang mengolok-olok Gibran. Kayak si Panji ya, si Gondrong. Iya, si Panji yang ganteng, rambutnya gondrong gitu. Ya, mengolok-olok Gibran, ngantuk ya. Masih ada bahasa-bahasa yang lebih kasar lagi, nggak usah disebutkan di sini. Apa yang dilakukan Gibran dengan olok-olokan itu? Itu justru sama Gibran dipakai personal branding. Ya, ketika Gibran melakukan kunker atau kunjungan kerja, dan itu adalah acara resmi kenegaraan ke Bogor, ke Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat. Ya, itu dipakai backsound, lagu-lagunya Panji dipakai backsound, luar biasa kan? Ini namanya air tuba dibalas dengan air susu. Air susu dibalas air tuba kali, Kri? Enggak! Air tuba dibalas air susu. Dihina, dicaci maki, direndahkan, ya, body shaming, tapi oleh Gibran dibalas dengan susu. Apa itu? Gibran memakai backsound lagunya Panji. Terus dengan demikian otomatis itu diiklankan oleh Gibran. Luar biasa kan? Pernah kepikir oleh kalian cara-cara cerdas seperti ini? Nggak pernah. Ini juga yang kalian katakan bahwa Gibran pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa. Yang nggak pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa itu adalah para mantan jenderal yang pengen masukkan Gibran. Nggak pernah terpikir ide-ide cerdas yang seperti itu. Cerdas gue. Lah, capek gue ngikutin pola pikirnya kelompok keledung. Itu ya,
ini adalah sekaligus untuk membuka perspektif ya, supaya masyarakat paham dan tidak gampang dijerumuskan oleh kelompok-kelompok keledong yang sampai dengan hari ini sengaja memecah belah dan terus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo, dus dengan demikian juga menyerang Prabowo serta Gibran Raka Buming Raka. Memang terkesan hari ini itu hanya menyerang Jokowi dan kemudian sekarang berujung menyerang Gibran, tidak menyerang Pak Prabowo. Tapi tahukah kalian kalau dua hal ini sudah berhasil menyerang, melumpuhkan Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemudian target yang berikutnya dia akan melumpuhkan Gibran. Ternyata sekarang untuk melumpuhkan Pak Jokowi tidak gampang, susah, bahkan kecele. Aduh, kalian teriak-teriak, kalian siapa? Ya, oke lah, kalian mengatasnamakan TPUA, Kurnia, Rizal Padilla, Rostam, dan yang lain-lain. Kalian mau menyerang Pak Jokowi, mau menghancurkan Pak Jokowi. Jangankan kalian, bos kalian saja sudah takluk. Egy Sujana. Jangankan Egy Sujana, Imam Jumbo kalian aja juga sudah gagal total. Padahal yang mendirikan TPU atau siapa? Ya HRS. Ya kalau HRS sudah bisa menyerang Pak Jokowi, udah luluh lantah dari dulu, kan menyerang terus. Apa lantas kalian lebih hebat dari Imam Jumbo kalian? Kan tentu enggak. Apa kalian lebih hebat daripada Egy Sujana? Kan tentu enggak. Jangankan itu. Nah, kalian ini kan pendukungnya Anies. Loh, Anies saja nggak mampu mengalahkan Pak Jokowi. Gimana kalian? Oh, kepalanya aja nggak mampu. Oke, jangan itulah ya. Mundur sebentar. Ketika melawan Pak Prabowo, kalian kan ini semuanya dulu pendukung Pak Prabowo, bukan bermaksud mendiskreditkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, sejarahnya kalian ini semuanya kan pendukung Pak Prabowo. Ketika mendukung Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo saja takluk sama Pak Jokowi. 2 kali, men, takluk. Loh, sekarang kalian cecunguk, cecere, kok mau melawan Pak Jokowi, mau pengen menjatuhkan Pak Jokowi. Kalian itu apa? Kalian itu siapa? Kalian itu bagi Pak Jokowi hanya apa, Giri? Debu. Loh, ya, jangankan Egy Sujana sekarang udah mendapat RJ, Restoratif Justice. Loh, bosnya Egy Sujana dulu siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo aja RJ sama Pak Jokowi. Ya, karena RJ, kemudian Pak Prabowo diangkat jadi Menhan. Disitulah kemudian Pak Prabowo melakukan perenungannya. Oh, memang Pak Jokowi ini bukan orang yang biasa-biasa saja. 2 kali gua didukung oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan, gerombolannya Imam Jumbo dan lain-lain, yang gerombolannya yang kemarin Anies juga kalah. Begitu gua nggak didukung mereka, menang. Loh, ini kan apa ya? Akseptabilitas atau kemampuan masyarakat menalar kondisi Indonesia ini. Jadi udah nggak usah dipengaruhi apa-apa masyarakat hari ini. Lu mau ngomong apa juga sampai nyonyor nggak akan mampu. Sampai pengen saking nyonyornya makan masakan Manado kan pedes banget tuh. Sampai nyonyor mulutnya karena kepedesan, itu pun juga tidak akan mampu bisa mengalahkan Pak Jokowi. Bukan karena sombong, bukan
karena angkuh, bukan karena enggak. Saya sampaikan realita yang sudah ada dan sudah terjadi dan kita alami bersama-sama. Ini semacam merewind, memutar ulang, memutar backset ke belakang lagi. Kan itu fakta-fakta semuanya. Ya, bukan bukan karangan. Itu. Oke ya, nanti kita akan sampaikan fakta-fakta lagi yang lebih menarik dan lebih unik. Tentu ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya Kompol Agri Fanani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.